Halo Sobat Video Property, ketemu lagi dengan Tama dari Video Property, your trusted real estate partner. Teman-teman, hari ini aku mau mereview sebuah rumah mewah developed by Summarecon, tapi bukan Summarecon Serpong ya, melainkan Summarecon Tangerang yang baru banget launching sebuah kawasan kota mandiri baru yang lokasinya di Tangerang. Tapi tenang aja, Tangerang nggak jauh kok. Lokasinya cuma 200 meter dari exit tol Bitung, ya kurang lebih 5 menit, dan kemudian akan dilalui oleh MRT fase ketiga dari Cikarang menuju ke Balaraja. Dan kawasan kota mandiri ini yang dikembangkan akan memiliki sebuah mall dari Summarecon sendiri, yaitu namanya Summarecon Mall Tangerang, yang akan persis seperti di Summarecon Mall Serpong, Gading Serpong. Selain itu, di kawasan ini ada 6 danau alami yang bisa dinikmati sama penghuni kawasan kota mandiri Summarecon Tangerang. Nah, kalau misalkan ditanya apakah akan dibangun danaunya, nih kasih lihat aja. Sebelah kanan aku ini langsung udah ada danaunya dan sudah operasional. Selain itu, danau ini ya kalau teman-teman mau punya rumah view danau, nah teman-teman harus pilih klaster Havana Lake yang akan aku review hari ini. Jadi klaster Havana Lake ini tenang aja, ada banyak tipe ya, ada tipe yang lebar 8x15, ada yang 10x15, ada yang 10x18, dan ada yang tipe 12x18. Nah, kalau yang persis depannya adalah view danau itu adalah tipe 12x18 ya teman-teman. Dan kalau kita bandingkan dengan rumah mewah view danau di daerah Tangerang lainnya, di BSD, Alam Sutra, Gading Serpong, itu pasti nominalnya harganya udah di atas 5M. Tapi rumah ini kamu cukup keluarin budget cuma di bawah 5M aja teman-teman. Dan ini lebarnya 12 tadi. Nah, kita lihat dulu. Jadi yang mau aku review hari ini adalah yang 12x18, dan teman-teman bisa punya opsi bisa premium saja ya, tanpa etik, atau bisa premium plus etik. Nah, rumah yang aku review hari ini adalah yang premium etik plus juga yang posisinya corner. Jadi yang corner ini punya 2 carport ya teman-teman, di depan dan juga di samping. Jadi bisa muat untuk 3 carport mobil. Nah, kalau kita fasadnya lihat ini mewah banget, grand banget. Apalagi di depannya, di lantai 2-nya itu dikasih jalusi dari kayu, dan kemudian kanopi juga ada aksen-aksen kayunya dan sudah dapat dari developer. Nah, kamu udah penasaran dong untuk seberapa mewah sih untuk dalamnya dan juga layoutnya? Yuk kita cek ke dalam. Nah, ini lantai satunya untuk lebar 12. Jadi untuk pintu masuknya ini kita dapat single door dan juga ada smart door lock dari merek Onasisnya teman-teman. Masuk ke dalam, di sebelah kiri aku ya, ini adalah bisa dijadikan ruang kerja atau multifunction room. Kita udah dapat sliding door-nya juga, dan kemudian ada pencahayaan jendela menghadap ke depan. Dan kemudian di sebelah sini ada ruangan tersembunyi ya teman-teman. Jadi ini bukan tembok tapi interior, dan ini bukan keramik, dan ini juga opsional. Di sini adalah kamar mandi ya. Kamar mandinya juga sudah include juga dengan shower, kloset duduk, dan juga ada sinknya dari merek Toto ya. Kemudian kita ke ruangan utamanya dulu deh. Jadi ruangan utamanya kita lihat dulu, ini adalah living roomnya yang super besar. Living room super besar ini juga sudah disediakan juga ada double high ceiling ya, dikasih lampu gantung yang bentuk lingkaran seperti ini, juga bagus banget. Jadi kelihatan dari lantai 2, dan kemudian di belakang aku ini adalah pintu ya. Sebenarnya ini pintu karena bisa dibuka dan bisa keluar dari ruangan utama ini ke depan, dan itu udah dikasih railing ya teman-teman, jadi ada pembatasnya. Kemudian ini kalau untuk living roomnya ini muat keluarga besar ya teman-teman. Ini rumah mewah, jadi harus bisa ya kita mengundang keluarga om, tante ya, bareng-bareng di sini. Ini muat semuanya ya. Jadi ini bisa kurang lebih 8 sampai 10 seater anggota keluarga muat. Dan kemudian di sini kita taruh TV LED yang besar, jadi bisa bareng nonton
bareng keluarga juga bisa. Nah, kemudian karena ini konsepnya open space, langsung di sebelah living room ini ada dining room. Ya, ini bisa buat keluarga besar. Ya, ini jadi dekorasinya lagi temanya Natal ya, karena sekarang syutingnya di bulan Desember. Nah, ini bisa muat untuk 8 hingga 10 anggota keluarga untuk dining areanya, serta langsung di sini ada dapur bersihnya, teman-teman. Nah, dapur bersihnya di sini sudah belum dapat untuk tabletopnya. Yang sudah kita dapat adalah sinknya dari merek Paloma ya, teman-teman. Oven tentu saja belum dapat, dan juga kitchen set dan juga wardrobe-nya, kabinetnya juga belum dapat. Nah, kemudian kalau misalkan ditanya dapur kotornya di mana, jadi dapur kotor terpisah di sini sudah dapat juga untuk sliding door-nya, dan kemudian ini adalah dapur kotornya ya, teman-teman. Yang kita dapat adalah cooker hook, kompor tanam, dan juga untuk sinknya. Kitchen set-nya kita belum dapat. Nah, ini adalah jendela, teman-teman. Jadi kalau misalkan mau masak-masak bisa dibuka sirkulasinya supaya bagus. Dan kemudian kita lanjut lagi, di lantai 1 ini ada ruangan yang backyard ya kita sebutnya, karena ini panjang tanahnya 12 meter. Nah, jadi lebar banget. Nah, ini untuk backyardnya kita bisa manfaatkan ini buat barbekyuan, kumpul bareng keluarga, dan juga kemudian di sini sudah dikasih kanopi ya, jadi supaya tidak lampias hujan, atau misalkan mau dijadikan ini supaya untuk tropical garden juga bisa. Nah, ini di sini belakang aku adalah akses ke carport samping ya, teman-teman. Ini udah dikasih juga untuk pagar bersihnya juga, dan ini bisa dibuka tutup. Kanopi carportnya juga kita sudah dapat. Nah, kita udah keliling lantai 1 yang super luas ini. Kita lanjut ke lantai 2-nya. Wow, ini lantai 2-nya, teman-teman. Pasti kalau lebarnya udah 12 kali 18, ini pasti gede banget ruangannya. Nah, ini lantai 2-nya banyak banget ruangannya, dan untuk lorongnya aja ini sangat lebar ya, teman-teman. Kita cek dulu satu-satu. Di sini ada kamar tidur anak ya sebenarnya, tapi ini gede banget, teman-teman. Apalagi di sini juga muat untuk queen size bed ukuran 160 kali 200 cm, dan juga ada jendela di sini menghadap ke depan rumah. Dan kalau mau taruh TV ini juga jaraknya masih juga oke ya. Kemudian ada wardrobe ditaruh di situ juga masih bagus. Kita lanjut ke ruangan sebelah. Nah, kalau misalkan perlu kamar mandi, di sini ada kamar mandi, teman-teman ya. Nah, ini untuk kamar mandinya semuanya sudah lengkap, dari kloset duduk, sink, dan juga showernya ya. Dia pakai double shower, ada yang fleksibel dan juga raindropnya. Untuk ukuran keramiknya ini 60 kali 60 dari HT ya, warna abu-abu juga ya. Nah, kemudian kita ke sebelah lagi. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah void ya, void untuk ke living room tadi. Jadi kelihatan dari lantai 2 ngelihat di bawah ada siapa. Nah, kemudian ada kamar tidur anak yang kedua. Nah, ini cute banget ya, ini buat yang masih balita. Terus kemudian mau taruh bunk bed di sini juga oke, ya kan? Dan ini ada kasur ukuran 120 kali 200 ya kan, dan ada wardrobe-nya. Ini buat inspirasi. Nah, kemudian di sini ada kaca nih, di sebelah sini ada kaca, tapi ini opsional, hanya untuk di show unit aja. Tapi kalau misalkan kita beli rumahnya ya pasti tembok standar. Lanjut, di sebelah sini ada kamar tidur anak ketiga. Wow, banyak banget ya kamar tidurnya buat anak-anak. Jadi kalau ini khusus banget buat keluarga besar ya. Ini adalah kamar tidur anak ketiga. Ya, interiornya udah pasti ini cocok banget buat anak cowok ya. Interiornya sangat sporty banget, dan kemudian di sini kalau mau taruh ukuran kasur yang 200 kali 200 juga pasti muat. Plus juga ada
Nah, ada private balkoninya di sini. Nah, ini adalah private balkoninya ya teman-teman, sangat-sangat private. Jadi untuk anak kamu kalau misalkan suka nongkrong bareng teman-temannya, ini bisa dimanfaatkan. Begitu ukurannya juga luas. Kita lanjut lagi ke master bedroomnya. Nah, master bedroomnya seberang persis kamar tidur anak yang tadi. Nah, ini master bedroomnya. Oke, nah ini untuk master bedroomnya sebenarnya sih kurang, kalau menurut aku ya pribadi, kalau untuk sebuah master bedroom rumah mewah ini kurang grand. Karena ini kalau di daerah BSD Gading Serpong ini sebenarnya banyak yang bisa lebih lebar daripada ini. Tapi ya walaupun nggak terlalu lebar, tapi ada ruangan di lainnya di ruangan ini yang bisa diakses. Oke, kita balik fokus ke kamarnya. Nah, ini untuk kamarnya, kasurnya ini ukuran 200 x 200. Karena kas kiri kanan itu juga masih oke, dan kasih chandelier seperti ini juga jadi mewah. Serta di depannya jarak antara kasur dan TV ini juga masih cukup jauh, jadi nggak terlalu sempit ya. Plus juga ya yang tadi aku bilang, karena walaupun ruangan master bedroom ini tidak terlalu besar, ada balkoninya. Oke, ini adalah balkoni untuk master bedroom aja ya. Jadi akses cuma untuk hanya master bedroom. Nah, ini yang kita lihat di depan tadi, jalusi-jalusi ini yang dari kayu. Ini benar-benar dari kayu asli ya. Triplek sebenarnya dilapisin sama aksen kayu. Dan kemudian ini ada jendela. Jendelanya ini void yang tadi ya. Bisa kelihatan dari lantai 2 ke bawah ke living room. Nah, kemudian di master bedroom ini masih ada ruangan. Ya, pasti kan bertanya-tanya, kalau master bedroom kok nggak punya kamar mandi dalam? Jadi terpisah nih. Jadi pas masuk ke master bedroom ini nggak langsung kelihatan kamar mandinya. Nah, ini ada walk-in closet dulu sebelah sini. Nah, ini meja buat ya buat istri kamu dandan, ya kan, dan siap-siap dan lain-lain ya. Dan kemudian di sini walk-in closetnya cukup luas, cukup lebar. Ini bisa muat untuk lemari 4 pintu ya. Dan ini juga tinggi ya, untuk ceilingnya juga cukup tinggi. Dan kemudian di belakang aku ini ada jendela. Nah, kamar mandinya ada di sini teman-teman. Kamar mandi khusus master bedroom. Nah, ini ya pasti sanitarinya untuk master bedroom lebih mewah lagi. Di sini juga untuk sinknya Toto itu menggunakan yang ukurannya besar. Kloset duduknya ini yang pakai otomatis dari Toto juga, ini cukup mahal ya teman-teman. Dan ada partisi kaca dapat. Nah, plusnya di sini kita udah include untuk bathtub dan juga shower. Showernya double juga lagi. Nah, ini bathtubnya juga dari merek Crainer, beda ya, dari merek Crainer. Dan ini juga ada dapat showernya juga. Ukuran bathtubnya ini lebih besar daripada yang di project di Serpong sana. Jadi ini nggak kelip-kelip ya, dan juga untuk lebar kamar mandi ini juga lebar banget. Dan kemudian khusus untuk kamar mandi master bedroom ini menggunakan keramik HT yang beda nih lantainya. Ukurannya 60 x 120 cm. Jadi slabnya lebih gede dan warnanya abu-abu. Oke, kita lanjut ke attic roomnya. Nah, ini adalah attic roomnya ya. Jadi kalau misalkan attic room ini memang optional, tapi ini kalau nambah attic room sebenarnya harga nggak beda jauh. Jadi mendingan daripada repot-repot nambah bangunan lagi ya kan, nambah perizinan lagi, mending sekalian beli sama premium yang plus attic. Nah, ini attic roomnya bisa dijadiin apa ya? Kadang kan kalau orang suka berpikir kan jarang ke attic room. Tapi kalau attic roomnya dibikin untuk fungsional, contohnya seperti di show unit ini, adalah digunakan untuk home theater bisa, atau misalkan mau dijadikan mini gym juga bisa. Jadi
kalau kita bahas attic room itu gak kepake, itu tergantung mindset kita. Kalau misalkan dibikin fungsional pasti sering dipakai ya. Dan ini kalau untuk attic roomnya kita udah dikasih ini ya, lapisan untuk SPC-nya, jadi nggak dingin di kaki. Nah ini kalau di sini dikasih TV yang besar, jadi ini bisa jadi opsi juga untuk home theater ya. Kalau mau bikin home theater tinggal bikin kedap suara aja juga udah cukup. Nah kemudian di sini ada ruangan sedikit teman-teman, ini buat taruh barang atau storage room ya. Ini nggak terlalu besar sebenarnya. Dan kemudian kalau dapat attic room teman-teman, apalagi yang lebar 12 kali 18, udah bisa ngeliat danau dari attic roomnya. Nah ini balkoninya ya, kita udah dapat sliding door-nya juga dengan kaca yang cukup lebar. Kemudian nah ini yang paling aku suka dari rumah ini adalah balkoninya. Jadi kalau misalkan beli yang lebar 12-18 plus juga sama attic roomnya, nah kurang lebih seperti inilah suasananya. Kita bisa melihat kawasan Tangerang ini seperti apa, kemudian menghadap ke danau pula ya. Jadi ini benar-benar healing dan juga bikin panjang umur ya kan, menghilangkan stres, mau sambil barbekyuan ini juga bagus. Habis itu pasti juga menambah hoki teman-teman ya. Ini kalau misalkan dilihat balkoninya ya, dari ujung sana sampai ujung sini, ini panjangnya sepanjang lebar bangunan ini, jadi gede banget. Mau bikin acara pernikahan di lantai 3-nya sendiri ini juga masih muat teman-teman ya. Oke banget. Oke, sekarang saatnya aku spill harga rumah ini. Oke teman-teman, sekarang saatnya aku mereview harga rumah ini. Jadi yang tidak menghadap danau, yaitu yang lebar 8 kali 15, itu harganya starting di 2,07 M-an. Dan kemudian yang 10 kali 15 itu starting di 2,59 M-an. Dan untuk yang menghadap danau itu ada tipe yang ukuran 10 kali 18 itu starting di 4,7 M-an, dan kemudian yang 12 kali 18 itu di 5,3 M-an. Ya, itu sangat murah banget teman-teman, lokasinya bagus, strategis, dan juga develop by Sumarekon. Dan kalau teman-teman masih mau informasi lebih detail atau mau lihat langsung show unitnya, kamu bisa hubungi tim Video Property, nomornya di kolom deskripsi. Atau juga kamu teman-teman bisa titip jual properti di daerah Tangerang, kamu bisa hubungi tim Video Property ya, supaya dipasarkan secara digital. Nomornya di kolom deskripsi juga, serta jangan lupa video kami di like, di share, dan juga channel di subscribe supaya kamu tidak ketinggalan informasi mengenai properti di sekitar Tangerang. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi on the next video. Dadah.